Ini disambut Betul. dulu Bang Juma asli, bukan Assalamualaikum. Weh. Juma. Yang palsu paling ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru-guru Waalaikumsalam. Saya kalau ada semuanya. guruku ini Masya saya Allah. tenang, jadi saya lebih baik diem. Lanjut. Enggak kebalik itu, Ahi. Enggak kebalik. Dua-duanya sama. kebalik gimana sih? Dua-duanya sama. Iya. Kalau ada Pak D sama Bang Zuma, Al-Ayyubi Ada merasa Ben tenang. Abraham, Tidak lengkaplah bicara- sudah kita. Ada Bang Handes Lengkap, ada Lebes. Bang Ben. Masya Allah. Ada Termos Al-Ayyubi. Ini Bang Zuma. Ya, Tadi Apa masalah? saya itu kan bertanya, ada ibu-ibu yang mengatakan Ya. bahwasanya Yesus dengan Tuhan, dengan Bapa itu katanya satu. Rujukan dalilnya adalah Yohanes 10:30, aku dan Bapa adalah satu. Nah, kalau itu dijadikan dalil bahwasanya Yesus adalah Bapa, Bapa adalah Yesus, saya bertanya, pada Iya. saat Bunda Maria menyusui Yesus, apakah Bunda Maria menyusui Bapak? Saya nanya gitu. Loh, si ibu tadi bilang, loh, jangan bertanya begitu katanya. Kok gimana toh orang bertanya kok diatur-atur? Gimana Bang Zuma? Lanjut. Iya. Kalau jadi saya yang jadi masalah ini ya. Jadi gini teman-teman, di dalam kitabnya saudara kita Kristen yang menerangkan sendiri 1 Timotius 2 nomor 5, karena Allah itu esa, Allah itu satu, dan satu pula Yesus yang menjadi perantara antara Allah dan manusia. Jadi Yesus yang adalah manusia ini juga satu, Allah juga satu. Nah, kalau berbicara mengenai konsep ketuhanan, maka di dalam bahasa Yunani-nya kan jelas sekali dituliskan. Di situ dikatakan kata heis. Heis ini identik dengan esa atau ahad. Nah, kalau berbicara mengenai Allah itu ahad, Allah itu esa, lalu kemudian Yesus juga disebut esa, berarti gugur dong kalau Yesus dan Bapa itu satu. Karena 1 Timotius 2 nomor 5 mengatakan Allah itu satu, Yesus juga satu. Itu ada berapa kalau digabung? Ada dua, Bang. Dua. Pintar anaknya Bapak. Itu dalil. Konsepnya tidak seperti itu, Bang. Biarin aja, wong kita hadapi kan setan bukan orang. Ngapain kita ikuti konsep? Kita kasih dalil aja kan. Kita kasih dalil. Terus terkait dengan sempat saya dengarkan tadi ya kan, apa penamaan Nabi, istrinya Nabi Adam alaihissalam. Jadi gini, sudah benar apa yang disampaikan oleh guru kita tadi, Akhi Sugi. Al-Quran kan menjelaskan, Bismillahirrahmanirrahim. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Ini kan berbicara mengenai istri. Berbicara mengenai pasangan daripada Nabi Adam alaihissalam. Nah, kalau kita melihat Bible, dalam hal ini kitabnya orang Yahudi, Perjanjian Lama atau kitab Tanakh, yang membuat kemudian iblis berhasil menjatuhkan Adam untuk memegang teguh ajaran Allah, ajaran Tuhan, itu kan istrinya ya. Benar nggak? Betul. Betul. Nah, yang membuat kemudian yang iblis jadikan senjata untuk masuk ke dalam Adam kan hawa nafsunya Adam, betul? Syahwatnya, nafsunya, keinginannya, betul? Betul. Betul. Adam kemudian tidak mempan, dipengaruhi oleh iblis. Maka iblisnya datang mempengaruhi istrinya. Nah, istri jatuh dia, terperangkap dia di dalam bisikan iblis. Maka orang yang terperangkap dalam bisikan iblis itu berarti mengikuti hawa nafsu, betul? Betul. Nah, sekarang kita lihat dari mana kata hawa nafsu ini berasal. Al-Quranul Karim menjelaskan, Bismillahirrahmanirrahim. Afara'aita man ittakhaza ilahahu hawa. Oke, muncul ya kata hawa di sana ya.
muncul. Lalu kemudian dalam Al-Quran juga di Al-Furqan, surah Al-Furqan ayat nanti kita cari. Di situ diterangkan oleh Allah, ara'aita man ittakhaza ilahahu hawa afa anta takunu alaihi wakila. Muncul nama Hawa di sana. Lalu kemudian Al-Quran surah Al-Qasas ayat 50. Fa illam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum. Lagi-lagi berbicara mengenai hawa nafsu. Jadi kalau berbicara mengenai sesuatu yang sifatnya mengikuti keinginan melanggar firman Tuhan, itu disebut mengikuti hawa nafsu. Maka tidak salah baginda Rasulullah Muhammad SAW kemudian ketika beliau menjelaskan siapakah nama daripada istri dari Adam. Kemudian Adam menjawab namanya adalah Hawa. Para malaikat kembali bertanya, mengapa namanya Hawa? Adam menjawab, ia diciptakan dari sesuatu yang hidup. Nah, ini tertulis di dalam riwayat yang diceritakan oleh Muhammad bin Ishaq, yang diceritakannya kemudian ditemukan dari Ibnu Abbas. Artinya bahwasanya betul yang disampaikan oleh guru kita tadi. Ketika kemudian hadits menerangkan, baginda Rasulullah Muhammad SAW menerangkan bahwa istri daripada Adam ini, Nabi Adam, bisa disebut sebagai Hawa. Karena memang dalam Al-Quran beberapa kali Allah menyinggung kata itu. Dan ternyata kata Hawa itu berhubungan dengan apa yang disebut nafsu, keinginan. Wa man adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudam minallah. Jelas kan? Jadi hawa nafsu datang kepada Hawa, istri. Jangan sebut Hawa karena di Al-Quran tidak disebutkan nama istrinya Hawa. Tapi yang disebut hawa nafsu disebutkan dalam Al-Quran. Hawa itu berkaitan dengan apa? Keinginan, hasrat, nafsu. Berarti Adam alaihissalam kemudian memakan buah ilmu pengetahuan karena adanya keinginan istri. Keinginan istri itu disebut apa? Keinginan tadi disebut apa menurut Al-Quran? Hawa. Wa man adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudam minallah. Ara'aita man ittakhaza ilahahu hawa afa anta takunu alaihi wakila. Afara'aita man ittakhaza ilahahu hawa. Jadi selalu hawa nafsu. Hawa nafsumu artinya apa? Kelemahanmu, nafsumu, keinginanmu, hasratmu. Adam makan buah ilmu pengetahuan dalam perspektif kitabnya orang Yahudi karena mengikuti keinginan, syahwat. Syahwat atau hawa nafsu. Ini yang diterangkan oleh Al-Quran. Dengan sendirinya orang-orang berakal kalau ditanya kemudian apa yang menjatuhkan Adam? Nah ini kita tes IQ. Apa yang menjatuhkan Adam setelah iblis berhasil menggodai? Apa yang menjatuhkan Adam? Keinginan, nafsu. Bahasa Quran kalau keinginan, nafsu apa namanya? Hawa. Maka yang menjatuhkan Adam adalah Hawa. Hawa. Sederhana kok itu. Bagi orang yang punya IQ tinggi, bagi orang yang memiliki loncatan berpikir. Nah, kalau cuma loncat di gereja mana bisa sampai ke sana? Kan itu permasalahannya kan. Nah, sekarang di dalam kitabnya mereka, saudara-saudara kita Kristen, coba kita lihat apa yang terjadi. Adam yang memberikan kemudian wanita ini istrinya dengan sebutan Hawa. Bukan Allah. Tapi umat Islam
dibimbing oleh Allah melalui Al-Quran. Al-Qasas ayat 50, Al-Furqan ayat 43, Al-Jasiyah ayat 23, menghantarkan Al-Quran mengajak manusia untuk berpikir bahwa yang menjatuhkan kemudian Adam adalah Hawa. Apa itu? Nafsu, syahwat. Melalui siapa? Istrinya. Berarti istrinya bisa digelari dengan sebutan Hawa. Hawa. Sederhana kan? Nah, itu cara belajar wahai orang-orang oten. Begitu cara belajarnya. Ya, silakan. Cuma izin bertanya. Ya, dari sekte mana, Bang? Saya dari Kristen Katolik. Oke, sip. Terkait Adam dan Hawa ini, kemarin kami sempat diskusi dengan Bang Fandi dan Bunda Nora. Bunda Nora, Bang Fandi ya? Iya, silakan. Kemarin soal jatuhnya Adam ke dalam dosa. Kalau di Katolik kan jelas bahwa Adam itu berdosa, sedangkan di Muslim mengatakan bahwa Adam itu tidak berdosa. Tetapi mendengar penjelasan Bang Zuma tadi, perbuatan yang mengikuti hawa nafsu, dan jelas tertulis di Al-Quran bahwa Allah memerintahkan bahwa jangan kalian boleh memakan semua buah yang ada di situ, hanya ada salah satu buah yang tidak boleh dimakan. Yes. Jadi pertanyaan saya, perbuatan melanggar perintah Allah ini apakah tidak bisa disebut dosa? Karena kemarin Bang Fandi dengan Bunda Nora mempertahankan bahwa ini bukan termasuk dosa. Iya. Jadi gini, ketika kemudian ada perintah, jangan kamu makan babi, lalu dimakan, ya dosa. Jangan kau makan buah ilmu pengetahuan, ya dosa. Jangan kau makan buah khuldi, dimakan, ya dosa. Itu pasti namanya melanggar, itu dosa. Tetapi bagi Adam, Allah menjelaskan, fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaih. Nah, ketika kemudian mereka jatuh, Adam kemudian makan buah khuldi, Allah memberikan kalimat-kalimat yang khusus kepada Adam alaihissalam, lalu bertaubat kepada Allah. Taubatnya diterima. Surah Al-Baqarah, fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaih. Taubatnya diterima. Jadi bukan lagi dosa itu, udah terhapus. Karena taubatnya diterima. Begitu juga diterangkan dalam kitab Kejadian. Kejadian 5. Nomor berapa? Nomor 2. Adam, istrinya, anak-anaknya diberkati oleh Tuhan. Nah, kalau sudah diberkati berarti nggak ada lagi dosa. Konsep menebus dosa di atas tiang pohon itu sia-sia. Karena ternyata kitabnya orang Yahudi mengatakan Adam dan anaknya serta istrinya diberkati oleh Tuhan. Yang dikutuk adalah tanah dan ular. Bukan istrinya. Yang adalah hawa nafsu tadi. Seperti itu, Bang. Oke, Bang. Tadi Abang mengatakan juga bahwa setelah melakukan itu Adam bertobat dan tobatnya diterima. Ya. Artinya yang saya tangkap bahwa dia berdosa dulu, kemudian baru dia bertobat, gitu kan, Bang? Ya, dan Allah sangat cinta kepada hambanya yang berdosa lalu bertobat. Gitu, Bang. Berarti Adam berdosa betul ya, Bang Fandi ya? Iya, yang namanya melanggar perintah. Kan dilarang. Jangan kau menyentuh. Tapi mereka sentuh, mereka makan. Berarti dosa. Nggak bisa tidak. Ya. Oke, baik, Bang. Itu ya, untuk sementara itu dulu pertanyaan saya. Iya. Hanya saja yang perlu giliran saya. Izin ya. Saya bertanya sama nambahin dikit sebelum ke Bang Al Ayubi. Iya, silakan. Benar. Adam berdosa, terus Allah mengajarkan doa taubat. Dalamna anfusana wa illa tabdana selesai. Itu sama dengan yang kita lihat kalau kita ke kitabnya Judaism, juga sama narasinya. Jadi Adam berdosa, terus Adam bertobat dan dia diampuni tobatnya sebelum Adam meninggal. Itu ada di Midras. Lanjut. Keren. Nah, keren. Jadi nyambung.
antara Yahudi, keyakinan Yahudi dengan keyakinan umat Islam sama-sama mengakui bahwasanya Adam itu berdosa, lalu kemudian bertobat dan taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Yahudi dengan Islam tidak meyakini konsep Tuhan menjadi manusia untuk bunuh diri, itu nggak ada di dalam Yahudi dan Islam, itu nggak ada. Cuma di Kristen yang mengajarkan Tuhan menjadi manusia untuk bunuh diri, itu cuma di Kristen. Gitu. Lanjut. Ya silakan. Ditambahkan penghandi Pak Desugi. Pak Desugi. Ya, kapan manggil saya Pak D, nak aja. Kan saya punya Mbak D. Tinggal Pak D yang nggak ada. Gak enak aku dipanggil Pak D sama Bang Juang.